Oke, ini pertanyaan publik, kalaulah sudah dikritik, nah pemerintah mau berbenah tidak? Atau mungkin karena pemerintah merasa ya sudah kritik ini bersifat politis, asal didengar saja. Bang Andreas. Saya kira pemerintahan Pak Jokowi ini sangat terbuka gitu, dan sekarang juga ya, kritik itu hal yang biasa, dan saya kira selama itu konstruktif tentu pemerintah akan mendengar gitu. Di PDI Perjuangan pun kita terbuka terhadap kritik dan masukan-masukan dari teman-teman dari partai yang lain maupun termasuk dari Demokrat. Kalau menyampaikan sesuatu kan kita lihat apa substansi daripada kritik yang disampaikan gitu. Saya kira apalagi di dalam situasi COVID seperti ini, artinya setiap masukan-masukan yang penting dan berharga itu perlu didengar. Pak Jokowi sendiri pun dengan keras bukan lagi mengkritik, memarahi para pembantunya, para menteri kabinetnya ketika beberapa waktu yang lalu. Saya kira semua orang bisa lihat. Itunya adalah maksudnya untuk memacu kita semua secara gotong royong, secara bersama-sama ya untuk menghadang atau bisa mengatasi situasi pandemi COVID ini, dan juga ya bisa keluar dari situasi ini sebagai pemenang bersama dari Republik ini gitu. Nah, kalau Mas Didi ini bagaimana? Kalau kritik sudah siap dong dengan solusinya, ada tapi? Saya senang tadi Bang Andreas mengatakan bahwa kritik itu bagus. Saya rasa memang demikian ya, bahwa zaman Pak SBY sendiri kan betapa kritik itu luar biasa dari sahabat-sahabat PDIP. Walaupun ada mungkin kritikan yang kita tidak terima, tapi banyak juga yang kita terima. Jadi itu saya rasa karena kita cinta pada pemerintah, cinta pada presiden kita, cinta pada rakyat Indonesia. Nah, jadi menurut hemat saya kalau kita kaitkan dengan pandemi sekarang, yang pertama-tama harus menjadi fokus adalah jantung persoalan. Kalau kata ketum kami adalah api persoalan adalah keselamatan bidang kesehatan, keselamatan nyawa. Ini harus benar-benar efektif, benar-benar efisien. Jadi dana ini sudah ada ya, penyerapannya harus bagus ya. Lalu tentu keselamatan dalam bidang ekonomi. Yang paling utama adalah UMKM kita. UMKM ini 70% lebih anak bangsa ini hidup dari UMKM. Saat ini UMKM ini megap-megap, sedang sulit. Program pemerintah sudah cukup baik, ada relaksasi kredit dan sebagainya. Tetapi penyerapan anggaran untuk membantu UMKM ini masih jauh dari yang diharapkan. Baik, terakhir Bang Burhan, singkat Bang Burhan, bagaimana kemudian bahwa saling mengkritik ini dianggap bahwa ini menjadi hal yang baik, bukan saling menjatuhkan gaya kepemimpinan era presiden. Bagaimana kemudian melihat Bang Burhan? Kritik itu energi demokrasi, jadi tidak boleh orang merasa alergi, itu satu. Tetapi yang penting, saya ingin mendudukkan persoalan ini lebih baik lagi. Gimana caranya antar partai pendukung pemerintah dengan partai oposisi itu lebih jelas, lebih clear dalam menyampaikan kritik. Jadi jangan terlalu banyak basa-basi. Jadi kalau bicara misalnya Pak SBY, pendekatan ekonominya seperti apa, dan Bung Andreas menyebut pendekatan Pak SBY berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi semakin terang benderang perbedaan antara masing-masing zaman, tentu semakin bagus. Tentu saja publik yang akan menjadi hakim, menjadi penilai mana yang dianggap paling sesuai. Tapi sebagai penutup, masa pandemik bagaimanapun membutuhkan kebersamaan, tetapi kebersamaan itu tidak boleh menutup pintu kritik. Karena bagaimanapun salah satu hal yang bisa membuat roda pemerintahan, arah kebijakan pemerintahan Pak Jokowi baik, justru kalau ada masukan yang baik termasuk dari oposisi sekalipun. Baik, terima kasih Bang Burhan. Kita harapkan bahwa kritik ini juga menandakan bahwa pemerintah bekerja, bahkan oposisi juga mengawasi pemerintah saat ini, tapi tidak hanya di permukaan secara politis ya. Kita harap seperti itu. Terima kasih Mas Didi, terima kasih Bang Andreas. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa. Terima kasih, sampai jumpa.